Lumen nomor 11.782, 7 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sukacita Surgawi. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang bulan November ini kita bersukacita bersama dengan gereja sebagai persekutuan umat beriman. Persekutuan itu oleh karena iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Allah yang menghendaki agar tidak seorang pun dari anak-anak yang dipercayakan Bapa kepadanya binasa, melainkan supaya diselamatkan olehnya. Pada tanggal 2 November yang lalu, kita sudah memperingati arwah semua orang beriman yang masih menderita di api penyucian. Dari tanggal 1 sampai 8 November, kita mendoakan mereka agar mendapat pengampunan dan kerahiman Allah atas siksa dosa yang masih harus memurnikan mereka. Oleh permohonan kita yang masih hidup di dunia, diperolehlah bagi mereka indulgensi penuh atau indulgensi sebagian. Oleh karena berkumpulnya setiap orang beriman di dalam rumah Bapa, maka demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudari terkasih, apa itu sukacita surgawi? Yaitu kalau ada orang berdosa bertobat dan kembali ke pangkuan Bapa di surga,
Dengan sangat indah, Santo Lukas menggambarkan dengan 2 perumpamaan pada hari ini tentang sukacita itu. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang. Ketika baik domba atau dirham itu telah ditemukan, orang yang bahagia karena ditemukannya domba atau dirham itu, ia mengadakan pesta karena sukacitanya itu. Dengan kesimpulan yang mirip tentang keduanya, Lukas menegaskan bahwa di sorga pun akan tampak sukacita itu karena satu orang berdosa yang bertobat. Fakta di sorga dan di dunia terkadang atau seringkali berbeda. Dalam doa Bapa kami, kita mohon, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kalau di surga ada sukacita, jika seorang berdosa bertobat, tidak demikian di bumi. Seorang ex-napi sering tidak diterima dalam masyarakat. Mereka dikucilkan dan tidak pernah terkadang mereka terganja oleh situasi tidak sehat ini. Mereka kembali menjadi orang yang lebih jahat dari sebelumnya. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan-Nya kepada orang-orang berdosa yang datang kepada Yesus dan tidak disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus mau menegur mereka tentang 2 hal. Pertama, mereka seharusnya bersukacita karena ada orang berdosa yang bertobat dan menjadi orang baik. Kedua, bahwa Tuhan memperingatkan mereka bahwa mereka harus memiliki semangat pertobatan dan jangan merasa diri sudah benar dan hebat, karena akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mereka adalah tokoh-tokoh agamawan Yahudi yang mengklaim dirinya memiliki keselamatan oleh Yahweh karena mereka telah menguasai hukum-hukum Tuhan. Sedangkan orang-orang berdosa adalah orang yang mereka anggap tidak memiliki hak waris keselamatan oleh Yahweh. Kesalahan terbesar mereka adalah mereka mengajarkan perintah-perintah Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya. Mereka melakukan kewajiban agamanya supaya dilihat orang dan mendapat penghargaan dan pujian manusia. Mereka lupa bahwa yang dihormati manusia dibenci oleh Allah. Untuk melengkapi perikop hari ini, inilah perumpamaan ketiga, anak yang hilang. Saudara-saudari terkasih, apakah Anda tahu siapakah anak yang hilang itu? Dalam perumpamaan itu jelas digambarkan dia adalah anak bungsu yang meninggalkan rumah dan berbuat dosa. Tetapi setelah menyadari kedosaannya, ia pulang ke rumah bapaknya untuk mohon pengampunan. Fakta ini tidak bisa diterima oleh anak sulung
yang menyatakan dirinya taat dan setia. Sebuah gambaran yang berbanding lurus dengan sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sekarang, siapa yang terhilang? Bukan anak bungsu yang menggambarkan orang-orang berdosa yang datang pada Yesus, melainkan mereka yang arogan dan merasa tidak berbuat dosa, serta merasa diri paling benar, yaitu kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang terhilang dari kasih Allah, bukan anak bungsu. Tuhan mau mereka mengalami sukacita surgawi atas kembalinya anak yang hilang. Kata bapaknya, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita pun harus penuh kasih dan sukacita, berdoa dan mohon belas kasih serta kerahiman Allah untuk saudara-saudari kita yang masih ada di api penyucian, agar mereka dapat segera masuk ke dalam surga. Kita juga harus bergembira kalau dia di dunia ini ada saudara kita yang bertobat dan menyambut mereka dengan penuh sukacita surgawi. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mendoakan saudaraku yang berdosa dan ada di api penyucian? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kami betapa mulia dan luasnya kasih kepada Bapa-Mu yang menginginkan semua orang berdosa bertobat. Bantulah kami setia berdoa untuk mohon kerahiman-Mu bagi saudara yang ada di api penyucian. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.